Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabat seluruhnya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita sudah sampai pada bagian kedua daripada rukun puasa ya. Kita mulai qalal musannifu ar-ruknu tsani tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Ar-ruknu tining rukun atsani se nomor 2 tarku mufattirin panika atingkel perkara sebisa membatal pasah. Jadi rukun yang kedua daripada rukun puasa adalah meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasa. Tarkuh mufattirin, meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa. Seperti apa ya? Seperti minum, kemudian makan ya. Itu contoh daripada pembatal puasa. Artinya orang yang menjalankan ibadah puasa, dirinya wajib untuk meninggalkan pembatal-pembatal puasa tersebut. Wajib tidak makan, wajib meninggalkan makan, wajib meninggalkan minum, begitu ya. Dzakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin. Dzakiron hale engak sadar, mukhtaron hale oleh milih, ghairu jahilin hale lainah orang se bodoh, ma'dzurin se ing uzuraki. Tarku mufattirin, tadi dikatakan bahwa rukun yang kedua daripada rukun puasa adalah tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasa. Dan itu secara sadar ya, itu harus secara sadar, kemudian atas kemauan sendiri, dan juga bukan tergolong jahil ma'dzur. Bukan tergolong jahil ma'dzur. Artinya begini, ketika orang yang sedang puasa, katakanlah orang yang puasa tadi minum atau dia makan, di mana makannya dia itu atau minumnya dia itu dzakiron, dia sadar, dia sengaja minum ya, dia sengaja makan, atau atas kemauan sendiri mukhtaron. Jadi makannya dia, minumnya dia itu memang betul-betul atas kemauan sendiri, tidak ada orang yang memaksa untuk membatalkan puasanya, tidak ada orang yang memaksa untuk makan atau untuk minum, tidak ada. Jadi murni atas kemauannya sendiri. Atau kalaupun dia adalah orang yang bodoh, bodohnya itu tidak tergolong bodoh yang diuzurkan. Jadi misalkan dia tidak tahu kalau makan itu bisa membatalkan puasa. Ini kan yang dimaksud bodoh kan seperti itu. Jadi dia tidak tahu, dia bodoh, dia tidak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa. Hanya saja ketidaktahuannya itu tidak dianggap uzur oleh syariat. Maka yang demikian ini puasanya batal, begitu ya maksudnya. Kemudian fala yabtuluh shaumuhu idza aftarah nasiyan aw mukrahan. Fala yabtuluh, maka tak betal shaumuhu panapah pasanah oreng idza aftarah nalekanah muka pasirah oreng nasiyan hale lopah aw mukrahan utawa paksah aw kana utawa bede pasirah oreng jahilan panika oreng sepudu ma'dzuron se uzuraki bijahlihi kalaban budunah oreng. Maka orang yang membatalkan puasanya ya, orang yang membatalkan puasanya atau orang yang melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa seperti makan atau minum ya, namun dia melakukan itu karena lupa atau dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan dia itu dipaksa, atau dalam keadaan dia itu bodoh, tidak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa, hanya saja bodohnya itu diuzurkan oleh syariat. Maka yang demikian ini kebalikannya yang tadi, yakni tidaklah batal puasanya ya. Jadi saya ulangi, orang yang melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa, contohnya seperti makan atau minum, namun dia melakukan dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal ya. Bahkan walaupun anggaplah makan misalkan ya, walaupun makannya itu banyak, jadi makannya itu banyak, itu tetap tidak batal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, di situ ada pendapatnya, ada pendapat asoh ya, Indan Nawawi. Pendapat yang asoh menurut Imam Nawawi ialah terkait orang yang sedang berpuasa kemudian dia lupa makan dan makannya itu banyak begitu. Maka
puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Mengapa ya? Karena lupa itu. Jadi ketika sudah faktor lupa, mau sedikit atau banyak, itu tetap tidak membatalkan terhadap puasa. Mau sedikit mau banyak begitu ya. Asalkan betul-betul lupa, benar-benar lupa, ya puasanya tidak batal. Au mukrohan, atau juga tidak batal puasanya seseorang yang melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa ketika mukrohan. Dia dipaksa untuk membatalkan puasanya. Semisal ada orang yang berpuasa, kemudian dia itu dipaksa untuk makan, katakanlah. Maka kemudian dia makan. Maka dengan makannya dia itu, puasanya tidak batal. Kok tidak batal ya? Karena dia dipaksa. Bukan karena kemauannya sendiri. Dia dipaksa ya. Hanya saja masalah dipaksa ini nanti harus memenuhi syarat-syarat ya. Kalau syarat-syarat sudah dipenuhi, maka makannya dia yang dipaksa itu dianggap uzur oleh syariat, sehingga tidak apa-apa, namanya sudah dianggap uzur, tidak masalah, artinya puasanya tetap sah. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, sebetulnya ini penjelasan masalah syarat-syarat pemaksaan ini ada di kitab ini juga, di pembahasan awal, di pembahasan di depan, di masalah sholat ya, permasalahan sholat mengenai uzur-uzur sholat. Jadi dalam uzur-uzur sholat itu di antara uzur sholat itu ada yang namanya ikroh, al-ikroh itu dipaksa. Jadi orang yang dipaksa untuk tidak ada orang dipaksa untuk tidak melakukan sholat ya, dipaksa untuk tidak melakukan sholat ya. Maka yang demikian itu orang tadi tidak berdosa, tidak uzur, dianggap uzur maksudnya. Orang tadi dianggap uzur dan tidak berdosa sebab tidak sholat itu dia tidak berdosa, dianggap uzur ya. Ya kalau masalah mengkodok ya tetap wajib mengkodok begitu. Mengapa kok dianggap uzur? Karena dipaksa. Dipaksa, memang ada paksaan untuk meninggalkan sholat. Namun seperti yang saya katakan tadi, haruslah memenuhi syarat-syarat pemaksaan. Apa yang pertama? Begitu juga dengan puasa ya. Dengan puasa juga, orang yang sedang berpuasa kemudian dipaksa untuk membatalkan puasanya, bisa puasanya itu tetap sah, tidak batal, apabila nanti memenuhi syarat-syarat pemaksaan ini, syarat-syarat ikroh. Apa yang pertama? Semuanya ada 4. Wa syurutul ikrohi arba'atun. Syarat ikroh itu ada 4. Syarat-syarat pemaksaan itu ada 4. Yang pertama, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallubin. Mampunya orang yang memaksa untuk merealisasikan ancamannya terhadap orang yang dipaksa. Ya. Jadi adanya kemampuan bagi orang yang memaksa untuk melangsungkan ancamannya itu. Biwilayatin aw taghallubin. Kemampuan orang yang memaksa ini tentunya di antara dua hal. Entah karena memang dia punya kekuasaan, kemampuannya, dia dianggap mampu karena dia punya kekuasaan, atau dia dianggap mampu karena dia punya kekuatan, begitu ya. Misalkan seorang raja memaksa anak-anak buahnya, memaksa bawahannya untuk makan, untuk membatalkan puasanya. Maka yang demikian itu bawahan tadi selaku orang yang dipaksa akhirnya makan karena memang dipaksa, dan yang memaksa adalah orang yang punya kekuasaan ya. Orang yang punya kekuasaan itu tentunya lebih mudah untuk melaksanakan ancamannya itu. Misalkan akan dibunuh, misalkan, ayo kamu makan, kalau tidak makan kamu akan saya bunuh misalkan ya. Yang memaksa adalah seorang raja. Itu yang pertama. Jadi adanya kemampuan bagi orang yang memaksa untuk merealisasikan, untuk melaksanakan ancamannya, entah karena kemampuannya itu karena dia punya kekuasaan, atau dia karena punya kekuatan, orang yang kuat, katakanlah. Apalagi misalkan yang memaksa adalah anak kecil yang dipaksa ayahnya. Jadi ayahnya dipaksa oleh anaknya untuk makan, untuk minum ya. Kan itu tidak bisa.
Karena jelas yang memaksakan anak itu kan tidak ada kemampuan untuk apa, lebih mampu mana, lebih kuat mana, kan begitu ayah sama anaknya masih kecil SD, kemudian memaksa ayahnya yang sudah umur 40-an. Yang kedua adalah ajizul mukrohi andaf ima ukriha bihi biharobin awistighosatin, ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk menolak sesuatu yang dipaksakan itu. Jadi seperti tadi, misalkan orang yang berpuasa dipaksa untuk makan, dipaksa untuk membatalkan puasanya, dipaksa untuk makan, sementara dia tidak mampu untuk melawan paksaan itu, dia tidak mampu, dia tidak kuasa. Biharobin awistighosatin, lari pun dia tidak bisa, awistighosatin, minta tolong pun dia tidak bisa, ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali dia betul-betul makan, ya, betul-betul makan, betul-betul membatalkan puasanya, karena sudah tidak ada pilihan lain, dia tidak mampu untuk menolak pemaksaan itu. Kemudian dzannul mukrahi annahu in imtana'ah fa'alal mukrihu ma khawwafa bihi, adanya dugaan kuat bagi orang yang memaksa, bagi orang yang dipaksa. Jadi orang yang dipaksa itu punya dugaan kuat, orang yang dipaksa punya dugaan kuat bahwa jika dia melakukan pembelaan, maka orang yang memaksa akan betul-betul melaksanakan ancamannya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyarin, ialah yang keempat, yang dikerjakan mukroh, apa yang dilakukan oleh mukroh, yang dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ya, misalkan tadi kan contohnya dia dipaksa makan, dia dipaksa untuk membatalkan puasanya, yaitu makan. Jadi makannya mukroh itu, makannya orang yang dipaksa itu tidak ada tanda-tanda adanya kemauan sendiri, ya. Jadi dalam makannya itu dia betul-betul karena keterpaksaan. Tidak boleh ada tanda-tanda, ada indikasi adanya kemauan sendiri, ya. Contoh misalkan dipaksa makan 1 sendok, ya ternyata dia makannya 1 piring, itu kan seakan-akan ada tanda-tanda makannya itu kemauan sendiri, bukan karena dia dipaksa. Wong disuruh 1 sendok makannya 1 piring, kan begitu. Kalau di dalam masalah talak itu, talak mukroh, talaknya orang yang dipaksa itu, misalkan seorang suami yang dipaksa untuk mentalak istrinya, untuk mentalak 1 misalkan, kemudian dia malah mentalak 2, ini kok gimana ini? Jadi di situ seakan-akan ada kemauan sendiri, ya, bukan murni karena paksaannya. Jadi itu setidaknya 4 ini syarat-syarat ikroh, syarat-syarat pemaksaan, yang apabila syarat-syarat yang keempat syarat ini terjadi semua, maka orang yang dipaksa tadi betul-betul diuzurkan oleh syariat, dia dianggap uzur. Jadi kalau tadi contohnya orang dipaksa makan, kemudian dia betul-betul makan, maka makannya dia itu dianggap uzur ketika memenuhi syarat-syarat pemaksaan tadi. Maksudnya dianggap uzur, ya tidak dipermasalahkan, dimaafkan, artinya puasanya tetap sah, begitu, ya. Kemudian aukana jahilan ma'dzuran bijahlihi, atau orang yang membatalkan puasa yang mana dia dalam keadaan bodoh, dia tidak tahu, yang mana ketidaktahuannya itu diuzurkan oleh syariat. Jadi misalkan ada orang yang makan, dia sedang puasa, kemudian dia makan atau minum, ya, sementara dia tidak tahu kalau makan atau minum itu adalah hal yang membatalkan puasa, dia tidak tahu, yang mana ketidaktahuannya itu dianggap uzur, diuzurkan oleh syariat. Maka yang bodoh yang seperti ini, sebab bodoh yang seperti ini puasanya tidak batal, ya. Al-jahilul ma'zuru huwa wahidun min itsnaini, al-jahilu tining orang saya putu, al-ma'zuru saya yang uzuraki, huwa wahidun min itsnaini, huwa tining salah situngah al-jahilu tining orang saya putu, al-ma'zuru saya yang uzuraki, huwa tining al-jahil ma'zur, wahidun panika situng min itsnaini, dari 2 hal. Jadi ini kategori jahil ma'zur, jahil orang bodoh yang diuzurkan. Itu seperti apa? Yaitu 1 dari 2 hal, kategori jahil ma'zur.
Yang pertama, man nasya'ah ba'idan anil ulama, man panika orang nasya'ah se odi pasiraman ba'idan hale jauh anil ulama, dari ulama. Jadi yang pertama kategori orang bodoh yang diudurkan itu ialah orang-orang yang hidupnya jauh dari ulama. Yang kedua, waman kana qariba ahdin bil islami, waman ben orang kana sebe de pasiraman qariba ahdin panika semak masanah bil islami kalaban Islam. Maksudnya orang yang baru masuk Islam. Jadi apabila ada orang bodoh, yang bodohnya itu disebabkan dari salah satu dua hal ini. Misalkan dia bodoh, yang mana bodohnya itu disebabkan karena ia jauh dari ulama, maka bodohnya dia itu dianggap uzur. Atau ada orang bodoh, yang mana bodohnya itu disebabkan karena dia baru masuk Islam, maka bodohnya itu dianggap uzur, masuk kategori jahil ma'zur. Orang yang jahil ma'zur, orang yang bodohnya itu dianggap muzur oleh syariat, ketika melakukan perkara yang membatalkan puasa, puasanya tetap sah, tidak batal, begitu ya. Mungkin itu saja pembacaan kali ini, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.